Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan memasuki tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Ya, kita sudah masuk pada subtema 3 ya anak-anakku semuanya ya, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Di pembelajaran pertama ya, hari ini kita masuk pada pembelajaran pertama, tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Langsung saja anak-anak, perhatikan di layar anak-anakku semuanya, budaya tolong menolong. Ya, perhatikan di situ ada gambar. Ya, budaya tolong menolong, di situ ada gambar. Kira-kira gambarnya apa? Ya, di situ ada gambar anak sedang mengumpulkan ya. Kelihatannya itu mengumpulkan ya, mengumpulkan sumbangan ya. Kita baca dulu bacaannya, perhatikan. Ya, hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Pak Bobi ulangi lagi dari atas bacaannya ya. Pak Bobi ulangi lagi bacaannya dari atas. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Ya anak-anak, inilah bacaan tentang seputar budaya tolong menolong ya. Budaya tolong menolong itu bisa banyak sekali ya caranya. Ada yang langsung dengan cara menolong. Kalau di bacaan ini yaitu dengan cara mengumpulkan uang sumbangan lalu diberikan atau disalurkan kepada korban banjir. Jadi cara membantu atau cara menolong itu berbeda-beda, tidak hanya dengan cara menyumbangkan uang, tapi banyak sekali. Ada yang dengan cara menolong dengan memberikan bantuan makanan, ada yang menolong dengan memberikan bantuan obat-obatan, ada juga yang menolong dengan memberikan ya pakaian pantas pakai. Ada juga ya dengan memberikan pakaian pantas pakai. Biasanya kalau untuk korban-korban bencana alam itu sumbangannya ada 3 macam ya, ada makanan, ada obat-obatan, ada uang ya, seperti itu. Dan tidak lupa pakaian pantas pakai juga ada. Yuk kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Perhatikan di layar anak-anak semuanya. Ya, perhatikan gambar di bawah ini ya, ada 4 gambar ya, ada gambar pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nah, lalu tugas anak-anak, tulislah cerita berdasarkan 4 gambar tersebut. Anak-anak membuat cerita ya. Anak-anak membuat cerita berdasarkan keempat gambar tersebut. Ya, mula-mula sudah bisa dilihat di sini gambar yang pertama Pak Bobi tunjukkan, perhatikan di layar. Mula-mula turun hujan, lalu terjadi apa, lalu ada apa, lalu bagaimana di sini yang terakhir. Nanti
dibuat cerita ya, dibuat cerita. Anak-anak membuat ceritanya, jadi menceritakan. Anak-anak nanti cara membuat cerita itu jangan langsung menulis dulu, tapi bicara dulu. Anak-anak seolah-olah menceritakan sendiri dengan cara berbicara dulu sendiri. Lalu setelah nanti berbicara, anak-anak sudah bisa menceritakan dengan lancar, baru anak-anak menulisnya. Jadi jangan langsung ditulis, tapi anak-anak bercerita dulu sendiri. Jadi bercerita, bersuara dulu, berbicara, bercerita dengan mengeluarkan suara, tidak langsung ditulis karena akan menjadi kesulitan nanti ya. Jadi caranya anak-anak menceritakan dulu baru menulis seperti itu ya. Ada 4 gambar, silahkan diceritakan ya anak-anakku semuanya, silahkan diceritakan. Nanti ditulis seperti biasa. Apakah pakai tulisan tegak bersambung Bapak? Oh tidak usah, tulisannya pakai tulisan biasa saja ya, huruf lepas saja. Ya, sudah jelas ya tugasnya. Untuk yang pertama yaitu menceritakan tentang gambar. Yuk lanjutnya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Perhatikan, yuk perhatikan dulu. Ini ada uang 100-an, 200-an, dan 200-an ya. Semua ini kalau dijumlah berapa? 500 rupiah. Lalu uang berikutnya 100, 100, 100, 200. Ada 3 uang 100-an dan 1 uang 200-an. Jika dijumlahkan berapa? 500 rupiah. Dan berikutnya ada 5 uang 100-an ya. Kalau dikumpulkan menjadi 500 rupiah juga. Dan yang terakhir adalah ada uang 500 rupiah. Jadi setiap kelompok di atas ya, kelompok ini, kelompok uang ini nilainya sama, yaitu 500 rupiah ya, nilainya sama yaitu 500 rupiah. Anak-anak bisa melihatnya dari jumlah setiap kelompok uang tersebut ya. Ya, sudah jelas ya, ini sudah kita ulang-ulang dari pembelajaran yang lalu. Kita lanjutkan. Yuk. Sekarang tugas anak-anak ini, pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Maksudnya bagaimana Pak nilainya sama? Iya, jika di samping kiri bernilai 400 rupiah, di samping kanan juga harus bernilai 400 rupiah. Jadi di sini kan 400 rupiah. Lalu kalian cari pasangannya di sini yang bernilai 400 rupiah. Seperti itu. Dan cara mengerjakannya yaitu dengan cara digambar. Digambarnya bagaimana? Anak-anak membuat lingkaran uang koin ya, diberi angka di dalam lingkarannya ya, supaya menyerupai uang tersebut. Lalu setelah itu anak-anak tata seperti di layar anak-anak ya. Anak-anak buat seperti di layar ini, lalu nanti dihubungkan atau dipasangkan yang sesuai. Ya, sudah jelas ya, di situ gambarnya jelas sekali. Anak-anakku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Jadi Pak Bobi rasa pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anakku semuanya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ingat, jika keluar rumah harus selalu pakai masker ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.